Apakah kamu ada yang saat ini memiliki hutang? Di konten ini saya akan membahas strategi untuk bisa melunasi hutang. Bagi kamu yang saat ini berhutang, konten ini cocok untuk kamu karena saya akan membahas mengenai strategi untuk melunasi hutang. Soal hutang ini banyak sekali orang yang punya hutang dan salah satunya saya, dan saya bersyukur saat ini kondisi saya sudah bebas hutang. Hutang memang sangat menggoda dan ini juga dialami oleh seorang pemuda bernama Adi. Dia merupakan seorang karyawan swasta yang bergaji cukup besar, yaitu 30 juta rupiah per bulan. Sayangnya, dengan gaji sebesar itu, Adi tidak memiliki tabungan, apalagi investasi. Hal ini disebabkan oleh gaya hidupnya yang terlalu boros. Setiap pulang kerja, Adi sering sekali nongkrong di coffee shop. Makan sehari-hari pun, dia tidak pernah membawa bekal atau membuat makanannya sendiri, karena statusnya saat ini masih lajang. Untuk sarapan dan makan siang, dia bayar biaya bulanan untuk catering sehat. Sedangkan untuk makan malam, biasanya dia memesan melalui jasa antar makanan atau mampir ke restoran cepat saji. Kegiatannya sehabis nongkrong di coffee shop bersama teman-temannya, dia pasti mampir atau menyempatkan dirinya ke gym. Adi sangat senang memamerkan diri di media sosial. Isi media sosialnya adalah dirinya yang sedang healing dan memakai outfit ternama. Dirinya juga cukup update dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia gadget. Dan gadget yang dipakainya selalu menggunakan gadget high-end yang terbaru tentunya. Bukan hanya ponsel, tapi juga laptop yang dia gunakan untuk bekerja. Saat ini, Adi tinggal di apartemen dekat kantornya. Tetapi meskipun demikian, dia memiliki sebuah mobil untuk transportasi. Sayangnya, baik mobil, apartemen, gadget, serta ongkos liburannya, dia itu jarang sekali membayar dengan uang tunai. Dia selalu gesek kartu kredit, sehingga hutangnya pun membengkak. Sebenarnya, Adi bukanlah berasal dari keluarga yang berada. Keluarganya merupakan keluarga yang berasal dari kelas menengah. Namun, Adi seperti para pemuda lainnya, mudah tergoda dengan kehidupan media sosial, sehingga gaya hidupnya pun juga ikut terbawa. Sebelum bekerja, sebenarnya Adi belum pernah memiliki kartu kredit, dan meskipun saat itu dirinya juga tidak bisa dikatakan berkekurangan, tapi dia tidak memiliki hutang sama sekali. Karena saat belum bekerja, Adi masih tinggal di rumah orang tuanya. Namun hal itu berubah ketika Adi mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup menjanjikan. Hutang kartu kreditnya diawali ketika dia tertarik dengan sebuah ponsel high-end. Namun saat itu dia tidak memiliki uang tunai seharga ponsel tersebut. Karena dia memiliki kartu kredit, Adi pun membeli ponsel tersebut dengan cara mencicil. Dia tentunya merasa terbantu, karena gajinya nggak langsung habis untuk membeli ponsel tersebut. Kemudian dia pun tergoda untuk membeli laptop. Dan karena dia memiliki kartu kredit serta limitnya yang cukup besar, dia pun membeli laptop high-end. Lagi-lagi dengan cara mencicil. Mulai sejak itu, lama-kelamaan Adi merasa ketagihan untuk berhutang, hingga gajinya pun semakin besar. Dan konsekuensinya dia mulai lebih berani lagi untuk mencicil. Kali ini mencicil apartemen dan juga mobil. Sebenarnya kisah yang dialami oleh Adi juga banyak orang yang mengalami, meskipun gak persis sama. Hati-hatilah dengan hutang. Ada salah satu godaan dari hutang, yaitu bisa menjadikan kamu ketagihan, hingga tanpa sadar hutang kamu sudah melebihi penghasilan kamu. Apalagi jika kamu tidak membuat laporan keuangan dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Mungkin hutang itu kamu awali dengan mencicil gadget, kemudian kamu pun merasa mampu, lalu datang godaan untuk liburan. Dalam dirimu pun timbul perasaan bahwa kamu mampu jika menambah cicilan untuk liburan.
Lama-kelamaan, setiap pembelian barang kamu terlalu sering mengandalkan cicilan, sehingga menjerumuskan diri kamu sendiri dalam jeratan hutang. Apalagi saat ini kita tuh sangat dimudahkan jika ingin berhutang. Meskipun kamu nggak punya kartu kredit, kamu tetap bisa berhutang kok dengan fitur Pay Later. Memang tidak semua hutang itu buruk. Robert Kiyosaki membagi hutang menjadi dua, yaitu hutang baik dan hutang buruk. Hutang baik itu merupakan hutang yang digunakan untuk membeli aset yang bisa memberikan pemasukan. Misalnya, kamu mencicil mobil untuk operasional bisnis, atau kamu mencicil rumah yang akan kamu kontrakan lagi. Sedangkan untuk hutang buruk adalah hutang yang kamu gunakan untuk pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Misalnya, untuk membeli ponsel baru, padahal ponsel kamu saat ini masih bisa digunakan. Sebenarnya ada satu lagi jenis hutang, yaitu hutang kebutuhan. Jenis hutang ini memang diperuntukkan untuk pengeluaran yang sifatnya kebutuhan, misalnya untuk KPR rumah pertama. Karena jika tanpa KPR, mungkin kamu nggak akan pernah bisa punya rumah. Jika berhutang, hal yang perlu kamu waspadai adalah ketika kamu mulai berhutang untuk keperluan konsumtif, atau istilahnya hutang buruk. Terlebih lagi jika kamu kurang menyadari bahwa hutang itu harus dibayar. Karena banyak sekali kejadian orang senang sekali berhutang, bukan karena kebutuhan, dan bukannya fokus untuk melunasi hutang. Malah setiap mendapatkan rezeki, uangnya dibuat untuk pengeluaran konsumtif. Nah, bagi kamu yang saat ini memiliki hutang, saya punya nih beberapa strategi yang bisa kamu terapkan untuk bisa bebas dari hutang. Strategi pertama, sadari alasan kamu berhutang. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada beberapa jenis hutang. Ada hutang baik, hutang buruk, dan hutang kebutuhan. Kamu perlu menyadari nih, apa sih alasan kamu berhutang, dan setiap kamu ingin berhutang, pikirkan terlebih dahulu alasannya. Yang kedua, strategi kedua adalah hentikan hutang baru. Ketika kamu tergoda untuk berhutang kembali, pikirkan dulu matang-matang. Jika itu untuk pengeluaran konsumtif, stop untuk berhutang. Kalau kamu memang tidak mampu beli dengan uang tunai, berarti memang ya kamu nggak mampu buat beli barang itu. Kecuali jika memang kamu terpaksa berhutang untuk kebutuhan kamu. Lalu langkah yang ketiga atau strategi ketiga adalah urutkan prioritas untuk membayar hutang. Urutkan jumlah hutang kamu berdasarkan jumlahnya, serta juga bisa diurutkan berdasarkan biaya bunga dan administrasinya. Kamu bisa mempertimbangkan untuk melunasi hutang yang nominal cicilan itu paling kecil dulu. Atau alternatif lain adalah kamu bisa mempertimbangkan hutang yang bunga dan administrasinya paling besar. Strategi keempat atau langkah yang keempat adalah kamu bisa konsultasi ke lembaga keuangan tempat kamu pinjam uang. Jika setelah mengurutkan prioritas hutang, kamu coba deh datangi ke lembaga keuangan tempat kamu pinjam uang untuk memohon keringanan. Kamu harus jujur bahwa saat ini memang kamu dalam kesulitan keuangan, jadi sulit untuk melakukan pelunasan hutang. Mungkin kamu bisa nego untuk bisa melunasi cicilan pokok terlebih dahulu, atau kamu bisa nego untuk jangka waktunya supaya diperpanjang. Langkah kelima adalah kamu perlu memiliki mental sadar diri. Sadarilah bahwa berhutang itu tidak enak dan harus dilunasi. Sayangnya banyak kejadian orang-orang yang memang nggak punya niat untuk melunasi hutang. Ketika dapat rezeki bukannya untuk melunasi hutang, tetapi malah foya-foya. Dan mental seperti ini yang biasanya menghancurkan hubungan baik antara pertemanan maupun hubungan keluarga. Sering terjadi ketika teman kita meminjam uang, mereka datang dengan mohon-mohon, tetapi saat ditagih justru mereka lebih galak. Lalu yang keenam, jual aset atau barang untuk membayar hutang. Jika kamu memang sulit untuk melunasi hutang, kamu bisa menjual aset atau barang yang kamu miliki. Coba data kembali barang-barang atau aset kamu yang memang bisa dijual.
Bisa perhiasan, bisa barang elektronik, atau jika kamu punya aset lain seperti tanah atau rumah, kamu bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Itulah tadi beberapa strategi untuk bisa bebas dari hutang. Meskipun ini bukan jaminan ya, kamu akan bisa bebas hutang. Tetapi dengan menjalankan strategi ini, setidaknya kamu bisa lebih terarah dalam melunasi hutang. Nah, semoga buat kamu-kamu yang masih memiliki hutang, semoga segera hutangnya bisa lunas ya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara melunasi hutang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.